Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Materi masih di bilangan bulat ya. Kita di pertemuan keempat. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Di sini bilangan pecahan ini kita akan mempelajari tentang menyatakan bilangan pecahan, kemudian pecahan senilai, ada menyederhanakan pecahan, kemudian jenis-jenis pecahan dan mengubah pecahan ya. Nah, di sini untuk menyatakan bilangan pecahan, untuk menyatakan bilangan pecahan ini biasanya harus ada yang namanya pembilang dan penyebut ya. Nah, di sini untuk menyatakan bilangan pecahan di sini nih, kita ambil contoh ada sebuah bujur sangkar atau persegi 4 ini ya. Dibagi 4 sama luas, luas dibagi sama luas ya. Nah, di sini ada yang diarsir. Nah, ini untuk sebutan yang diarsir ini adalah gimana nih? Nah, yang diarsir ini adalah satu bagian dari 4 bagian ya. Maka dalam pecahan itu disebutnya 1/4. Oke? Untuk yang contoh selanjutnya mirip ya. Di sini ada 2 yang diarsir dari 6 bagian, maka ini 2/6. Dan ini juga sama ya. Nah, di sini kesimpulannya, jadi bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B itu bukan bilangan, A dan B itu adalah bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0 ya. Kemudian B bukan faktor dari A ya. Kenapa faktor dari A? Karena kalau faktor dari A nantinya akan menjadi bilangan utuh atau bilangan bulat ya. Oke. Kemudian A disebut pembilang dan B disebut penyebut ya, pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Oke. Nah, di sini ada juga pecahan senilai ya. Untuk pecahan senilai ada 2 cara ya. Yang pertama itu kali silang. Kali silang 3 kali 2 itu 6, 6 kali 1 itu 6 ya. Nah, ini nih kesimpulannya. A kali D kemudian sama aja dengan B kali C. Oke, dan B itu tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Karena apa? Kalau penyebutnya 0 ini maka akan menghasilkan sebuah bilangan yang tidak terdefinisi. Kemudian yang cara kedua adalah dengan penyebut dan pembilang ini ya. Pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan angka yang sama atau dibagikan angka yang sama ya. Nah, ini kesimpulannya. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagikan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama dan bukan 0 ya. Karena kalau 0 dua-duanya 0 maka 0/0 itunya 0. Kemudian menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan adalah dengan cara membagikan ya. Dengan cara membagikan suatu bilangan pecahan itu sampai dia itu pembilang dan penyebut itu sampai tidak mempunyai faktor lagi ya, dan faktor mereka itu cuma 1. Nah, contoh dari sini nih 3/8 ya. Nah, di sini 3/8 sini dia tidak nggak mempunyai faktor lagi. 3 dan 8 itu tidak ada FPB-nya ya, kecuali 1. Kemudian 2/9. 2 dan 9 ini dia FPB-nya itu adalah 1 ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis pecahan. Nah, di sini ada pecahan murni ya. Pecahan biasa itu dibagi menjadi 2, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang murni itu adalah jika penyebutnya itu lebih besar daripada pembilang. Kemudian yang tidak murni itu adalah penyebutnya ini lebih kecil daripada pembilang ya. Nah, untuk yang pecahan campuran ini, pecahan campuran ini didapatnya dari pecahan biasa ya, pecahan biasa yang tidak murni ya. Karena apa? Karena pecahan campuran ini adalah pembilang dibagi penyebut kemudian ada sisanya ya. Oke, sekarang yang desimal. Nah, untuk pecahan desimal ini pada umumnya itu ada koma ya. Ada komanya. Nah, seperti ini 0,1,
1,32 dan 0,562. Ingat ya, untuk pecahan yang di belakang koma ini disebutnya atau dibacanya itu adalah dengan angkanya satu-satu. Seperti ini 0,562 ya. Tidak dibacanya tidak begini 0,562. Nah, kalau bacanya begitu salah ya. Ini 1,32 itu salah, harusnya 1,32. Kemudian di sini untuk seterusnya ada persen ya. Nah, untuk persen dilambangkan seperti ini nih, 0 per 0 ya. Nah, ini nih, 0 garis miring 0. Nah, begini. Nah, untuk persen nilainya itu adalah per 100. Nah, kayak begini nih, 10%, maka nilainya itu adalah sebenarnya adalah 10 per 100. 15% itu adalah 15 per 100. Kemudian di sini juga ada jenis pecahan per mil ya. Yang per mil ini hampir mirip dengan persen. Cuman kalau per mil ini, nah kalau per mil ini adalah, kalau tadi persen itu per 100, maka per mil itu adalah per 1000 ya. Nah, ini per 1000. Oke, kita lanjut. Mengubah pecahan biasa ya menjadi campuran, desimal, persen, dan per mil. Nah, di sini pecahan biasa yang untuk dijadikan campuran adalah yang tidak murni. Nah, di sini 9 per 2 ya. 9 per 2 itu sama aja dengan 9 dibagi 2 itu berapa? 9 dibagi 2 itu dapat 4. Ya, 4. Kemudian dapat 8 kan? 8 dikurang ke 9 itu sisanya 1. Jadi pecahan campurannya itu adalah 4 1 per 2. Kemudian untuk desimal nih. Untuk desimal ada dua cara ya. Yang pertama itu adalah langsung dibagikan. 9 dibagi 2 itu hasilnya 4,5 ya. Bagi kurungnya lihat aja caranya di video ini. Kemudian cara yang kedua itu adalah supaya lebih mudah kalian itu penyebutnya itu langsung diubah menjadi suatu angka yang ada nolnya. Ya, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 10.000 ya. Nah, ini untuk mendekati ini adalah dengan penyebutnya itu dijadikan menjadi 10. 10 ya, jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 10, yaitu dikali 5. Nah, kalau 2-nya dikali 5 itu sebagai penyebut, otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 5. Jadi hasilnya adalah 45 per 10. Dan hasilnya adalah 4,5. Kemudian kita ubah menjadi persen. 9 per 2 ya. 9 per 2 diubah menjadi nah, di sini 9 per 2 dikalikan 100 itu menjadi 450% dari mana? Nah, di sini dari 900 dibagi 2 450 atau ini 100 dibagi 2 itu dapat 50 kali 5 kali 9 45 kan yang tadi simpan jadi 450. Nah, untuk per mil tinggal ditambahkan ya. Tambahkan asalnya 450%, kalau diubah ke per mil tambahkan nolnya 1 jadi 4.500 per mil. Oke. Untuk yang keduanya silahkan pelajari sendiri ya. Kemudian mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini nih. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi biasa tinggal nih. Angka mutlak ini atau kepala ini dikalikan penyebut ditambahkan pembilang. 2 kali 4 itu 8 tambah 3 itu 11 per 4 ya. Penyebutnya tetap 4. Oke. Untuk mengubah desimal menjadi pecahan biasa atau untuk mengubah pecahan desimal menjadi biasa adalah kita lihat di belakang angkanya itu ada berapa angka. Nah, jika desimal ini di belakang angkanya ada 2, maka nilainya itu adalah ini 0,25, maka ini jadi 25 per berapa? Nah, di belakang angka itu 2 kan, jadi per 100. Oke. Nah, di sini jika disederhanakan 25 per 100 itu adalah 1 per 4 ya. Kemudian ada 2,6 nih. 2,6 maka di belakang angka ini cuma 1 ya, bahkan jadi 26 per 10. Nah, jika disederhanakan adalah menjadi 23 per
disederhanakan itu menjadi pecahan biasa adalah 13/5 atau dibikin pecahan campuran menjadi 23/5 ya. Mengubah persen, dan di sini mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 5% itu seperti yang telah Bapak tadi katakan ya, persen itu adalah per 100, maka 5/100. 5/100 itu disederhanakan itu menjadi 1/20. Kemudian ini per mil. Nah, kalau per mil itu adalah per 1000 ya. Per 1000, maka di sini 25 per mil itu sama aja 25 per 1000. Dan jika dilihat disederhanakan, ini tahapan-tahapannya menjadi 1/40. Nah, di sini ada contoh soal ya. Contoh soal sebuah kantong berisi 50 kelereng. Kelereng tersebut diambil oleh Amir 16 butir, kemudian oleh Doni 12 butir, dan sisanya oleh Rio. Yang dijadi pertanyaan adalah berapa persenkah bagian yang diambil oleh Rio? Nah, untuk menjadi berapa persen yang diambil Rio, maka kita lihat dulu. Awalnya jumlah keseluruhan itu adalah 50 ya. Kemudian dikurangi oleh yang diambil Amir, yaitu 16. Kemudian dikurangi lagi oleh Doni 12 ya. Jadi ini sama aja 50 dikurang 28 ya. Ini tinggal dijumlahkan aja, 16 tambah 12 ada 28. Maka 50 dikurang 28 ada 22 butir. Nah, 22 butir dari 50 butir ini adalah kalau dibuat menjadi pecahan biasa itu adalah menjadi 22/50 ya. Jadi 22/50. Nah, kemudian 22/50 ini, nah di sini ya kita menyederhanakan pecahan nih. Di sini 50 dan ini 100. 100 ini adalah kelipatan dari 50, maka 50 bagi 50 dapat 1 dan 100 dibagi 50 dapat 2. Maka ini untuk menyederhanakan perhitungan jadi 22 kali 2 jadi 44%. Nah, jadi kelereng yang diambil oleh Rio itu adalah 44% ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi ini adalah terakhir dari bilangan bulat ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang himpunan ya. Kalau nggak salah tentang himpunan ya. Oke anak-anak, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan kalian supaya tetap semangat dalam belajarnya ya. Oke, sekian dari Bapak. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.